terjadilah pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang mengakibatkan Inggris sebagai penengahnya mengirimkan Lord Keir pada tanggal 7 Oktober 1945 dan terjadilah perundingan pada tanggal 14 Oktober 1946. Lalu, perundingannya dilanjutkan di Linggarjati pada tanggal 11 November 1946 yang melibatkan delegasi antara Belanda, Inggris, dan Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 tokoh berpengaruh, yaitu Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir. Namun di sini Sultan Syahrir memiliki peran yang berbeda, yaitu melakukan penggebrakan kepada mahasiswa, contohnya pada Iku dari Gambut, yaitu sekolah kedokteran pada zaman Jepang. Lalu setelah itu pada tanggal 9 September sampai 12 September tahun 1944, Jepang dan Indonesia melakukan perjanjian yang disebut Pancadharma, yaitu perjanjian sehidup sehati. Namun sayangnya Jepang melanggar perjanjian tersebut yang menghasilkan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 terjadi penyempurnaan terhadap undang-undang yang di dalamnya terdapat Piagam Jakarta. Lalu pada tanggal 3 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta pergi ke darat untuk mempercepat kemerdekaan negara Indonesia. Lalu setelah itu lahirlah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI ini lahir pada tanggal 7 Agustus 1945. Perundingan Linggarjati atau Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, sehingga kemudian dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati. Tujuan Perjanjian Linggarjati adalah untuk membahas pengakuan Belanda atas status kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia, khususnya meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, pada akhirnya Belanda mengingkari isi Perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer satu. Meski sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka tidak langsung mendapat pengakuan dari Belanda. Belanda masih melakukan upaya-upaya untuk kembali menduduki Indonesia, salah satunya dengan mendatangkan Nika ke Indonesia. Kedatangan Nika dengan diboncengi pasukan sekutu menjadi ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia. Berbagai perlawanan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pun terjadi, termasuk dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Untuk meredakan konflik serta menetapkan status kemerdekaan Indonesia, serangkaian perundingan pun dilaksanakan. Perundingan pertama antara Indonesia dan Belanda digelar di Jakarta pada 23 Oktober 1945. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan itu. Lalu, pada tanggal 13 Maret 1946, Indonesia dan Belanda menggelar pertemuan kedua. Perundingan kemudian berlanjut pada tanggal 16 sampai 17 Maret 1946 dan menghasilkan dokumen kesepahaman untuk memasuki negosiasi tahap selanjutnya. Dokumen itu dikenal sebagai Konsep Batavia atau Formula Jakarta. Pada 30 Maret 1946, Sultan Syahrir sebagai wakil Indonesia dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir Hubertus van Mook menandatangani kesepakatan pendahuluan. Setelah menggelar beberapa pertemuan, perundingan berlanjut ke dalam sebuah forum yang digelar di Hoogeveen, Belanda pada 4-24 April 1946. Forum itu digelar untuk membahas status negara, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Belanda mengusulkan Indonesia menjadi bagian dalam negara persemakmuran mereka. Namun, usulan itu langsung ditolak oleh Indonesia yang menginginkan kedaulatan penuh. Pada akhir Agustus 1946, Inggris mengirimkan wakilnya, yaitu Lord Keir, untuk menengahi perundingan Indonesia-Belanda. Pada 7 Oktober 1946,
negosiasi antara Indonesia dan Belanda dilanjutkan di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Kemudian, pada 14 Oktober 1946, kedua belah pihak menyepakati untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang status kemerdekaan Indonesia, yakni lewat rancangan perundingan Linggarjati. Selain membuka jalan ke perundingan Linggarjati, negosiasi pada 14 Oktober 1946 itu juga menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Digelarnya perjanjian Linggarjati sebagai tindak lanjut dari negosiasi sebelumnya, digelarlah sebuah perundingan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang dimulai pada 11 November 1946. Dalam perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua dengan didampingi Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Sementara itu, wakil Belanda di perjanjian Linggarjati adalah Wim Sacher-Merhorn sebagai ketua dengan ditemani Max van Poel, Hubertus van Mook, dan F. de Burgh. Hadir juga Lord Killern yang mewakili Inggris sebagai penanggung jawab atau mediatur perundingan. Perundingan Linggarjati berlangsung selama 3 hari hingga 13 November 1946 dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Perjanjian Linggarjati baru ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam jeda waktu tersebut, delegasi Belanda dan Indonesia mengutarakan komentar untuk melengkapi isi perjanjian Linggarjati agar menemukan titik temu untuk meratifikasi kesepakatan ini. Namun, pada akhirnya Belanda tetap melanggar perjanjian Linggarjati. Hingga pada 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat dengan isi perjanjian Linggarjati. Mereka tidak mengakui kedaulatan Indonesia dan kemudian melancarkan agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Dengan penandatanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. 25 maart 1947, een historische dag in de geschiedenis van de Nederlandse en Indonesische volkeren. In Batavia werden in allerlei versieringen aangebracht toen bekend werd dat het akkoord van Linggarjati zou worden ondertekend. Groot was de belangstelling toen tegen 5:30 de gedelegeerden en zij die de plechtigheid zouden bijwonen bij het paleis Rijswijk arriveerden. Met de ondertekening van dit verdrag is een einde gekomen aan een lange periode van onderhandeling. Een nieuwe fase begint. Hermoharn, Sultan Syahrir en Dr. van Mook. Van de Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven. Dengan penandatanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Wanneer de handtekeningen die zo even zijn gezet in de historie de betekenis zullen hebben welke de ondertekenaars ervan hopen, dan vormt de ceremonie van vanmiddag het einde van een tijdperk. De tijd van twist en van onderhandeling is voorbij.